Shalom, selamat pagi guys. Bincang-bincang pagi kali ini dari pasangan santuy. Kami mau membahas satu tema yang mungkin kita semua juga ada beberapa dari kita yang mengalaminya ya dalam hampir 3 bulan ini. Kita menghadapi masa kecemasan ya karena penyakit wabah dari sampar corona. Kita akan bincang-bincang bagaimana ada beberapa teman kita yang kesulitan tidur. Apa solusinya? Solusinya dari firman Tuhan, bukan Ya, dari kita. ya. Dari Yesaya 30 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi ada dua hal yang Tuhan mau kita lakukan. Yaitu kita bertobat. Bertobat itu artinya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin sebelum krisis corona kita mengandalkan kekuatan kita ya. Sebelum corona ada, kita pikir kitalah orang paling hebat, ya. Paling hebat, paling kuat, sehat. Kenapa? Sakit dikit bisa beli vitamin yang mahal, bisa beli masuk di perawatan yang mahal, ya di rumah sakit kita bisa pilih kelas. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah ada wabah corona, semua diperlakukan sama. Orang yang sehebat apapun kalau kena penyakit itu akhirnya dimakamkan, nggak ada yang lain nggak ada yang memakamkan, keluarga meninggal juga nggak ada orang berani melayat. Ya, itu yang kita lihat. Artinya apa, saudara? Silakan. Bertobat bukan cuma meninggalkan dosa-dosa, tetapi bertobat kita menyadari kalau dulunya kita merasa kita paling hebat, sekarang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, tinggal diam. Tinggal diam. Berdiam diri. Beristirahat sejenak. Ada efek positif juga corona ya. Jadi keluarga bisa kumpul bareng yang mungkin selama ini terhilang. Ya. Selama ini sebelum wabah corona semua sibuk, masing-masing sibuk. Anak-anak aja sekolah dari pagi sampai sore. Yep. Tambah les macam-macam lagi, les bukan cuma satu. Anak aja udah sibuk kayak gitu, bagaimana orang tuanya kadang kan ada istilah tuh, kepala jadi kaki, kaki jadi apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Istilahnya orang yang mencari uang ya, banting tulang gitu. Tapi di pandemi corona kita disuruh diam di rumah. Ada hal yang patut kita syukuri, kita bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, pertanyaannya gimana kalau ada orang yang harus bekerja? Kalau nggak bekerja nggak makan dong keluarganya. Dapat makan dari mana? Uang dari mana kalau nggak kerja? Ya kan? Bekerja tetap bekerja, tetapi kita percaya bahwa setelah wabah ini selesai, kita akan memulai new normal. New normal. Kemudian jangan lupa, jangan seperti sebelum terjadi wabah virus. Kita lupa segalanya sampai lupa keluarga, lupa anak. Tetapi kita harus punya quality time. Kalau di dalam gereja sendiri apa sih fenomena apa yang Bapak lihat sebelum corona dan setelah corona? Tentang pelayanan, sikap jemaat. Ini secara umum ya, bukan jemaat lokal kita gitu. Kita melihat fenomena yang terjadi di seluruh gereja-gereja lah. Ya, memang kalau kita amati kelihatannya gereja belum siap menghadapi krisis yang tiba-tiba. Maka ini pelajaran yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi gereja itu harus siap sedia
dalam kondisi apapun. Ketika diberkati, siap jadi berkat. Ketika ngalamin krisis seperti ini, harus siap siap juga jadi berkat. jadi berkat. Kalau di medsos dimanapun kita baca itu banyak orang yang stresnya sampai nggak bisa tidur. Nah itu seperti tadi firman Tuhan katakan, orang stres, orang nggak bisa tidur itu akan mempengaruhi kesehatan. Iya. Terus selanjutnya di ayat Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang tuh termasuk bisa tidur ya. Ya, biarkan Tuhan yang tolong kita. Habis kita nggak bisa apa-apa. Ya. Kita juga nggak tahu virusnya seperti apa. Terus yang bawanya siapa? Ya, kan? Kalau kita nggak tenang, jadi apa tuh yang ketakutan tuh? Paranoid ya? Iya. Nah, ketemu orang nggak berani apa semua, harus tenang. Ya. Kemudian percaya kepada Tuhan. Kalau yang waktunya lewat ya lewat. Iya. Kalau mau lewat nggak harus corona sih. Cuman kan kita harus jaga-jaga. Kita tidak membawa penyakit dan kita tidak tertular penyakit. Itu yang diharapkan oleh semua kita. Ya. Jadi pagi hari ini jangan sampai kita cemas ya. Ini sudah bulan ketiga kita di lockdown di rumah, kita harus stay home. Ya. Udah banyak hal yang terjadi. Ada juga kalau kita bisa bersyukur karena kita bisa kumpul dengan keluarga. Tetapi kan maksudnya kalau kumpul aja nggak ada yang cari nafkah, ini untuk orang yang kebanyakan ya, bukan bicara orang yang banyak duit. Kalau orang banyak duit mah gampang ya, banyak simpanan, dia mau diam di rumah berapa tahun juga nggak masalah gitu. Tetapi kita mau bagaimana kita benar-benar punya hati yang tenang, nggak cemas, nggak takut, terus percaya kepada Tuhan. Pernah ngalamin nggak Pak nggak bisa tidur? Puji Tuhan, sampai saat ini saya sih orang gampang ya. Begitu ketemu bantal, ketemu kasur, 5 menit sudah. Nempel lalu molor. Ya. Kalau saya sering nggak bisa tidur. Kenapa saudara? Karena ini nih biang keroknya nih. Kalau minumnya malam pasti nggak bisa tidur. Kita kan bincang santai jadi sambil ngopi ya, guys. Kadang-kadang kalau pagi sih memang wajib nih minum kopi. Ya. Kami harap hari-hari kalian ya sama juga dapat menikmati hari yang Tuhan berikan, mau hari itu menurut orang itu baik atau hari yang nggak baik. Kita percaya semua hari yang Tuhan ciptakan itu baik bagi kita ya. Kalau Tuhan kasih hujan ya kita istirahatlah, tidur di rumah. Kalau Tuhan kasih cuaca buat kita bekerja ya kita harus bekerja. Betul Pak? Ya. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup dulu. Nanti kita ada topik yang menarik. Ya. Hari ini topik kita apa sih? Beristirahatlah. Ya, beristirahatlah. Kebetulan di tempat kami hujan. Dari tadi malam hujan. Beberapa hari ini selama lockdown Tuhan lebih banyak memberikan kita hujan. Ya, puji Tuhan, semuanya disyukurin, say thank you juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di bincang santuy berikutnya.